Tangis keluarga pecah sesaat setelah mengetahui orang tua mereka tercebur sumur pada Kamis pagi. Korban yang berusia 78 tahun tercebur sumur di dalam rumahnya di Kelurahan Nogotirto, Gamping, Sleman. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban setelah berupaya selama 1 jam. Sempitnya diameter sumur menjadi kendala proses evakuasi. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Untuk kendala, yang pertama kedalaman sumur, kemudian diameter lubang sumur, terus kondisi korban yang masih berada di sebagian tubuhnya berada di dalam air, serta kemudian untuk potensi bahaya terkait dengan gas ataupun atmosfer beracun, kami cek dengan gas detektor tidak ada, sehingga kendala yang kami hadapi hanya untuk menaikkan korban dan sulitnya ada. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, ada baiknya kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Aziz Aryat, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, tak kuat menanjak, truk kontainer bermuatan spare part mesin diesel oleng dan menimpa minibus yang berada tepat di belakangnya. Beginilah kondisi kecelakaan yang melibatkan truk kontainer dan minibus di Jalan Kapuk Kamal Raya, Penjaringan, Jakarta Utara pada Kamis siang. Ada berapa orang, Pak? Saya sendiri, Pak. Sendiri ya? Udah tenang aja, Pak. Tenang, kalem. Dalam video amatir terekam pengemudi minibus yang terjepit kendaraannya setelah peti kemas yang diangkut truk kontainer menimpa minibus. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku mengevakuasi korban yang kakinya terjepit di bangku kemudi. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas pun berupaya menenangkan korban. Tak lama, pengemudi minibus berhasil diselamatkan dan segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut sopir truk kontainer, peristiwa itu terjadi saat ia tengah membawa muatan spare part mesin diesel dari arah Tanjung Priuk menuju Dadap, Tangerang. Truk yang dikemudikannya tak kuat menanjak dan menimpa minibus. Menanjak tiba-tiba kehilangan tenaga gitu. Mesin tuh kayak gimana ya? Kayak mau berhenti, nggak ada tenaga. Itu posisi mobilnya berarti yang kegencet ini adanya di mana, Bang? Di belakang? Di belakang semua. 2 mobil alat berat dikerahkan ke lokasi guna mengevakuasi badan truk yang menutupi ruas jalan. Kini, kasusnya ditangani unit Laka Lantas Jakarta Utara. Sementara itu, sebuah mobil pengangkut sepeda listrik ludes terbakar di jalan tol dalam kota Jelambar, Jakarta Barat. Petugas pemadam kebakaran subsektor Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat berjibaku melakukan pemadaman kobaran api terhadap sebuah mobil bak terbuka pengangkut 10 sepeda listrik. Mundur. Spray. Selain membakar hangus 10 unit sepeda listrik, kobaran api juga membakar mobil pengangkut. Kepala Sektor Pemadam Kebakaran Tambora, Jakarta Barat, Joko Susilo mengatakan, kobaran api berasal dari korsleting pada sepeda listrik. Berselang 30 menit, kobaran api berhasil dipadamkan. Setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran beserta 6 personil diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemirsa, dari berita lainnya, akibat viral banyaknya penolakan pembangunan proyek Beach Club di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta. Artis terkenal Raffi Ahmad menyatakan mundur dari proyek tersebut. Mundurnya artis Raffi Ahmad dari pembangunan Beach Club di kawasan Pantai Krakal, Gunung Kidul tersebut disampaikan saat menjalankan ibadah haji di Mekah yang ia unggah di media sosialnya. Raffi menyatakan dirinya menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, Raffi juga memahami kekhawatiran dari masyarakat terkait mega proyek tersebut. Atas dasar itu, ia mundur dari rencana pembangunan kawasan wisata pantai di Gunung Kidul. Sebelumnya, rencana pembangunan proyek Beach Club di Pantai Krakal tersebut sudah menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, mengingat bisnis yang akan dibangun tersebut berada di kawasan Bentang Alam Kars Gunung Sewu, yang selama ini mendapatkan perhatian khusus dari UNESCO. Jika bangunan megah dibangun pada lokasi tersebut, dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap lingkungan di sekitarnya.
terkait berita yang sedang ramai dibicarakan, proyek di Gunung Kidul. Saya, sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, saya juga sangat mengerti bahwa terdapat beberapa kekhawatiran dari masyarakat terkait proyek ini yang belum sejalan dengan peraturan yang berlaku. Dan dengan ini, saya menyatakan akan menarik diri dari keterlibatan saya dalam proyek ini. Karena bagi saya, apapun yang saya lakukan dalam bisnis-bisnis saya ini, wajib sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, terutama harus dapat memberikan manfaat yang baik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jika hal ini memang belum memberikan manfaat serta dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan, saya akan menarik diri dari proyek ini. Dan saya berharap pernyataan yang saya sampaikan dapat memberikan kejelasan terkait berita ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dari rekan-rekan semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat untuk memajukan Indonesia tercinta. Dan doain saya supaya saya juga menjalankan ibadah haji di sini dengan tenang. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan Raffi Ahmad tersebut muncul setelah muncul petisi yang dibuat oleh Muhammad Raffi terkait penolakan pembangunan beach club di kawasan Pantai Gunung Kidul. Petisi yang dibuka pada 21 Maret lalu tersebut sudah mendapatkan atensi dari 29.907 orang. Adanya proyek tersebut dikhawatirkan akan merusak kawasan Kars dan juga mengakibatkan warga kesulitan air. Pemirsa, beralih ke berita politik. Menjelang pemilihan Gubernur Jakarta, dinamika politik masih berjalan sangat dinamis. Sosok Anies Baswedan merupakan salah satu dari sekian nama tenar yang santer pada bursa Pilgub Jakarta. Nama Anies Baswedan menjadi salah satu dari sekian tokoh besar yang sedang diincar oleh beberapa partai politik untuk bertarung kembali di pemilihan Gubernur Jakarta. Terbaru, Anies resmi mendapat dukungan dari DPW Partai Kebangkitan Bangsa PKB Jakarta. Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera PKS juga sudah memberi isyarat serupa. Yang menarik, mantan Menteri Pendidikan ini juga tengah dilirik PDI Perjuangan, partai yang kerap mengkritik kebijakan Anies kala memimpin Jakarta. Dengan elektabilitas yang masih tinggi, tidak mengejutkan jika nama Anies masih menarik minat banyak partai. Sosok Anies dianggap masih tidak memiliki lawan tanding yang seimbang, asalkan bisa memilih pasangan yang memiliki kemampuan untuk bersaing. Jika Anies Baswedan benar-benar maju di pemilihan Gubernur Jakarta, akankah ada lawan tangguh untuk melawan mantan Gubernur Jakarta periode sebelumnya tersebut? Siapa pasangan yang tepat untuk mendampingi Anies sebagai calon wakil gubernur? Sementara Edi Rahmayadi menyatakan siap melawan mantu malaikat sekalipun demi memenangkan pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Lalu apa tanggapan Bobi Nasution, calon pesaing di Pilkada Sumut yang adalah mantu Presiden Joko Widodo? Wali Kota Medan Bobi Nasution bersiap-siap naik kelas menduduki posisi Sumatera Utara 1. DPW PAN Sumatera Utara Rabu 12 Juni resmi mendukung Bobi maju ke pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Di arena Pilkada Sumut telah menanti Bobi calon pesaingnya, termasuk Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara periode 2018 hingga 2023. Pak Bobi siap juga melawan Pak Edi? Kan saya selalu sama jawabannya ya, bukan siapa lawan siapa. Intinya bukan si A lawan si B, person A melawan person si B, bukan, masih gagasannya. Bukan orang per orang, tapi gagasannya. Ngapain ngomongin orang, tapi gagasannya nggak dibawa, jadi lebih bagus. Nah, kalau dari saya ya, dari teman-teman dari partai juga semuanya bicara tentang gagasan. Bobi menyatakan hal tadi usai bertemu Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo angkat bicara tentang bahaya judi untuk masa depan. Presiden memberi peringatan pada masyarakat agar tidak berjudi, baik online maupun offline. Presiden Joko Widodo mendeklarasi perang melawan judi online. Jokowi berkali-kali menekankan untuk jangan berjudi. Jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Baik secara offline maupun online. Lebih baik
kalau ada rezeki, ada uang, itu ditabung atau dijadikan modal usaha. Dan sudah banyak terjadi karena judi, harta benda habis, terjual, karena judi suami istri bercerai, karena judi melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game atau iseng-iseng berhadiah, tapi judi itu mempertaruhkan masa depan. Menindaklanjuti dampak negatif dan maraknya praktek judi online di tanah air, Menko Polhukam Hadi Cahyanto masih menunggu arahan lebih lanjut dari peraturan Presiden yang rencananya akan turun dalam pekan ini. Hadi Cahyanto menegaskan pemberantasan judi online harus segera dilakukan, mengingat dampak judi online sudah sangat meresahkan. Akan kita tindak lanjuti, dan akan kita informasikan kepada media. Kita hanya menunggu yang kita ajukan adalah perintahnya melalui Perpres. Minggu ini turun, minggu ini langsung kita kerjakan. Karena sudah diperlukan oleh masyarakat supaya judi online ini benar-benar habis. Pemerintah serius memberantas dan memerangi perjudian online dan sampai saat ini sudah menutup 2,1 juta situs judi online dan 5.000 rekening. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Alexander Marwata, mengklaim pihaknya akan menangkap buronan kasus suap Harun Masiku dalam waktu dekat. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya akan segera menangkap buronan kasus suap Harun Masiku pada Selasa 11 Juni kemarin usai melaksanakan rapat kerja di Komisi 3 DPR RI. Waktu itu udah kita tetapkan tersangka Harun Masiku, kan gitu kan. Jadi sudah next penyidikan. Nah, sekarang persoalannya kan apakah mau kita hentikan? Kan belum. Kan? Karena yang bersangkutan sampai sekarang masih kabur kan. Sedikit lagi. Dan Harun Masiku sudah ada sprindiknya. Nah, hanya yang bersangkutan itu kan sampai dengan sekarang kan belum diketahui keberadaannya. Pernyataan Harun Masiku dapat ditangkap dalam waktu 1 minggu ke depan tersiar di publik. Hal tersebut konon dilontarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo pun menanggapi pernyataan tersebut karena dinilai kontraproduktif di tengah gencarnya upaya penyidik melacak keberadaan Harun Masiku. Justru yang dilakukan oleh Alexander Marwata ini blunder. Bisa jadi penyidik memang benar telah mengetahui, tapi ketika disampaikan bahwa ternyata posisinya sudah diketahui dan dibaca oleh Harun Masiku ataupun orang yang melindunginya, maka Harun Masiku tentu akan mencari tempat lain untuk kemudian dia bersembunyi kembali. Dan kalau itu terjadi, pasti akan sulit untuk mendeteksi lagi di mana keberadaannya karena dia akan lebih waspada. Sementara itu saat ditemui di gedung KPK usai menerima panitia seleksi KPK, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata buka suara meluruskan soal pernyataannya yang mengatakan buron Harun Masiku dapat ditangkap dalam waktu sepekan. Alex menambahkan dirinya tidak mengetahui keberadaan buronan Harun Masiku, namun ia menegaskan bahwa tim penyidik hingga kini masih terus mencari keberadaan yang bersangkutan. Lontar bahasa 1 minggu akan bisa menangkap Harun atau emang Pak Alex sudah mengetahui sehingga kalau 1 minggu semoga kan semoga dasar semoga itu apa Pak? Ya kan harapan. Bukannya tahu posisinya di mana kalau seminggu di Brazil. Biar itu menjadi tugas penyidik untuk mencari. Kalau sebagai pimpinan semoga dalam 1 minggu atau secepatnya itu bisa ditangkap. Kan begitu. Alex juga menambahkan tidak ada tekanan ataupun intervensi politik dalam menangani kasus Harun Masiku.
Alex mendukung penuh upaya tim penyidik untuk mencari Harun Masiku, termasuk dengan memeriksa dan menyita handphone milik Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Pemirsa, beralih ke berita Vina. Usai Presiden Joko Widodo meminta kasus pembunuhan Vina dan Eki diusut tuntas, kini Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli meminta pihak kepolisian untuk segera menyelesaikan kasus tersebut. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat tahun 2016 lalu menjadi perhatian publik. Usai polisi menangkap 1 dari 3 pelaku yang sempat buron selama 8 tahun. Peggy Setiawan ditangkap pada 21 Mei lalu, sementara 2 nama DPO lainnya dianulir oleh Polda Jawa Barat. Usai penangkapan Peggy Setiawan yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka, bermunculan saksi-saksi kunci peristiwa yang terjadi 8 tahun silam ini. Pernyataan demi pernyataan dari sejumlah saksi membuat kasus ini bergulir panas. Presiden Joko Widodo pun menanggapi penanganan kasus ini. Jokowi meminta agar kasus ini segera diusut tuntas. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. 2 pekan usai Presiden meminta pihak kepolisian untuk mengusut kasus pembunuhan Vina dan Eki, Yasona Lawli, Menteri Hukum dan HAM, juga mendesak kepolisian agar menyelesaikan kasus ini agar tidak muncul kecurigaan di masyarakat terkait dengan upaya penegakan hukum di Indonesia. Supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang melakukan. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini, polisi harus betul-betul bergerak keras, cepat mengungkap kasus ini, supaya jangan liar nanti hipotesis-hipotesis yang terjadi di masyarakat, kecurigaan-kecurigaan terjadi di masyarakat. Itu. Kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu telah menyeret 8 orang terpidana ke balik jeruji. 7 terpidana dihukum seumur hidup dan seorang lagi sudah bebas setelah menjalani hukuman 8 tahun penjara. Sementara itu, tersangka Peggy Setiawan yang kini ditahan di Polda Jawa Barat melalui kuasa hukumnya mengajukan sidang pra-peradilan yang dijadwalkan digelar pada 24 Juni mendatang. Sementara dari berita haji, pemirsa, jamaah haji yang ingin berwisata di sela-sela menunaikan rangkaian ibadah haji, Museum Al-Wahyu atau Museum Gua Hira merupakan salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Museum Al-Wahyu atau Museum Gua Hira berada di Distrik Budaya Hiro, area Hira Cultural District di Kota Mekah, adalah salah satu destinasi wisata religi yang bisa dikunjungi para jemaah di sela-sela menunaikan ibadah haji. Taman terbuka ini terletak di kaki Jabal Nur atau Gunung Cahaya, gunung yang terdapat Gua Hira, tempat saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Ada beragam toko souvenir hingga gerai makanan khas Arab dan Indonesia di taman wisata ini. Bakso menjadi makanan Indonesia yang tersaji di sejumlah gerai. Bahkan ada bakso unta yang tidak ada di Indonesia. Masya Allah, Alhamdulillah memang Saudi ini sedang menyiapkan banyak sekali tempat-tempat destinasi wisata baru. Di antaranya ada Al-Ula yang kita kenal dan Mekah. Sekarang di Mekah ada tempat wisata baru nih bagi teman-teman jamaah sekalian yang ingin berkunjung ke Mekah. Selain ibadah juga bisa datang ke Hira Culture District. Ini baru banget, terdapat tenan-tenan, ada makanan, ada resto yang lainnya, ada cafe, ada fashion, dan ada museum juga. Museum ini berisi perjalanan Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang ditampilkan di tampilan layar lebar dengan teknologi digital, animasi modern, serta video ilustrasi 3D. Pemirsa, meninggalkan tanah air dalam waktu cukup lama tentu menimbulkan rasa rindu kampung halaman, termasuk pada masakan Indonesia. Untuk masalah ini, Jamaah Haji Indonesia ada salah satu pemondokan yang menyediakan warung Sunda yang langsung diserbu oleh pengunjung. Di
sini mereka bisa menemukan masakan asli Indonesia yang sudah hampir sebulan tak mereka rasakan. Berbagai kuliner disajikan di tempat ini, seperti urap, ikan bumbu kuning, hingga bakso. Pemilik warung Sunda ini menyediakan masakan Indonesia untuk para jemaah haji. Warung Sunda ini cukup terkenal di kalangan jemaah Indonesia. Pelanggannya tak hanya datang dari tempat pemondokan, tapi juga pelanggan yang datang dari pemondokan lain yang jaraknya cukup jauh. Kebetulan di sini jamaahnya Indonesia, kebetulan orang Sunda juga, jadi kebanyakan makanan Indonesia. Seporsi berapa Bu? Seporsi makanan tergantung, kalau misalnya bakso 15, kalau misalnya dari sayuran 10, kalau kayak sop itu 15, karena pakai daging, pakai ayam. Kalau gorengan 2 real. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya, Aziz Aryat. Pemirsa, 2 unit rumah kos yang berada tak jauh dari komplek TNI terbakar di wilayah Demak Ijo, Sleman, Yogyakarta. Sementara itu, seekor sapi di kota Makassar, Sulawesi Selatan ngamuk hingga menyeruduk warga. Kebakaran. 2 unit rumah kos yang berada tak jauh dari komplek TNI terbakar di wilayah Demak Ijo, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Warga dibantu aparat TNI berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Menurut pemilik kos, kebakaran terjadi sesaat setelah terjadi pemadaman listrik dari PLN. Saat listrik kembali menyala, diduga terjadi korslet dan muncul percikan api di salah satu kamar kos yang kemudian menjalar ke sampingnya. 7 unit mobil pemadam yang tiba di TKP akhirnya bisa memadamkan api setelah hampir 1 jam. Beruntung tak ada korban luka maupun jiwa dalam kebakaran. Memasuki hari ke-10 korban terakhir bencana tanah longsor di Lumajang, Jawa Timur berhasil ditemukan. Tim relawan gabungan menemukan korban dalam kondisi tewas tertimbun tanah longsor pada Kamis sore. Jasad korban langsung dievakuasi ke puskesmas sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak. Dengan ditemukannya mayat korban ini, akhirnya proses pencarian yang sempat diperpanjang selama 3 hari dihentikan total. 1 korban berhasil selamat, sementara 4 korban lainnya ditemukan dalam kondisi tewas akibat bencana tanah longsor yang terjadi 10 hari yang lalu. Hewan kurban jenis sapi Bali di kota Makassar, Sulawesi Selatan mengamuk saat lepas dari tali ikatan. Proses penangkapan sempat berlangsung dramatis karena sapi yang memiliki bobot sekitar 200 kg itu terus meronta hingga menyeruduk warga yang berusaha menjeratnya dengan tali. Pemilik sapi yang juga adalah penjual hewan kurban kemudian mendatangkan sapi betina guna memudahkan upaya proses penangkapan setelah sapi jantan tersebut terus berlari. Sebelumnya sejumlah sapi kurban milik pedagang Sukri ini dipelihara dengan cara dilepas liarkan di lahan miliknya untuk mencari makan. Sehingga saat akan ditangkap, sapi tersebut mengalami stres karena dijerat dengan tali. Pemirsa, ribuan penumpang arus mudik libur Idul Adha memadati Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Akibat berdesak-desakan dan mengalami sesak nafas, 1 penumpang meninggal dunia. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Azariat pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Ribuan penumpang asal Samarinda, Kalimantan Timur ini tiba pada Kamis pagi di Pelabuhan Parepare. Salah satu penumpang kapal meninggal dunia akibat berdesak-desakan dan juga mengalami sesak nafas, dan 1 penumpang lainnya terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit terdekat karena mengalami sesak nafas dan kondisinya lemah setelah sempat mendapat pertolongan awal oleh tim kesehatan pelabuhan. Penumpang yang tewas ini diduga karena sakit dan juga mengalami sesak nafas selama pelayaran dan telah dibawa ke kampung halamannya di Kabupaten Nrekang. Dari Pelabuhan Samarinda dengan membawa penumpang 1.403 orang, 1 diantaranya penumpang meninggal dunia,
Satu lagi dalam kondisi sakit. Yang meninggal dunia sudah dibawa keluarganya ke Enrekan, sedangkan yang sakit karena kondisinya lemah dan butuh pertolongan lebih lanjut, maka kami rujuk ke rumah sakit terdekat di kota Parepare. Kepadatan di Pelabuhan Parepare diperkirakan akan terus terjadi hingga akhir pekan ini, seiring semakin dekatnya perayaan Lebaran Idul Adha dan libur panjang sekolah.